Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, dan yang soleh-soleha. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi ya, setelah kemarin libur. Kita hari ini akan belajar 3 mata pelajaran. Matematika, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, sekarang siapkan buku tulis, buku paket, pena, dan alat tulisnya. Disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa kalian sebelum belajar, lakukan sholat duha terlebih dahulu. Nah, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan dan penjumlahan. Nah, dengan 2 cara, susun panjang dan bersusun pendek. Hari ini kita menghitung penjumlahan dan pengurangan satu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. 115 ditambah 290 dikurang 148 sama dengan penyelesaiannya. Soal di atas terdiri dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Selanjutnya hasilnya dikurangi bilangan pengurangan. Jadi kerjakan dulu penjumlahannya, baru pengurangannya. Langkah yang pertama, perhatikan langkahnya. Bisa dilihat di buku pena kalian, ada juga di halaman 69. 115 ditambah 290. 5 ditambah 0, ingat kita mengerjakan dari belakang dulu. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 1 ditambah 9 hasilnya 10. Yang ditulis adalah angka 0. Satunya ditahan di atas bilangan ratusan 1. Terakhir, 1 ditambah 2, 3. Jangan lupa dihitung tahanannya. 3 ditambah 1, 4. Jadi jumlahnya adalah 405. Nah, sekarang kita kurangkan sama bilangan kurangan yang belum kita kerjakan. 405 dikurang 148. Nah, sekarang kita kurangkan. Jadi kalau bilangannya itu lebih kecil daripada bilangan yang mau kita kurangkan, kita harus meminjam. 5 dikurang 8 itu tidak bisa. Pinjam 1 puluhan jadinya 15. Nah, 15 kita kurangkan 7. Kita kurangkan 8. 15 dikurang 8 sama dengan 7. 0 dikurang 4 tidak bisa. 0 tadi itu sudah berubah menjadi 10. Jadi sudah berkurang menjadi 9. Jadi 9 dikurang 4, 5. Nah, 4 sudah dipinjam 1. Jadi sisa 3. 3 dikurang 1, 2. Jadi 115 ditambah 290 dikurang 148 sama dengan 257. Jadi untuk soal operasi hitung seperti contoh ini, kita harus kerjakan satu persatu. Penjumlahan dulu. Setelah penjumlahan dapat hasilnya kita kurangkan sama soal pengurangan. Nah, lanjut.
Untuk soal matematika, kalian bisa kerjakan halaman 69. 1, 2, 3, 4, kerjakan di buku tugas. Nah, caranya seperti cara yang ada pada contoh. Nah, anak-anak ibu, untuk mengerjakan tidak usah ditulis keterangannya ya. Langsung saja dikerjakan penjumlahan dan pengurangan. Tidak usah ditulis jumlahkan satuan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Nggak usah. Nggak usah ditulis keterangannya. Dari yang satuan, puluhan, dan ratusan. Nanti kalian capek. Jadi langsung aja kerjakan sesuai urutan cara berhitung operasinya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke SBDP. Kemarin kita sudah belajar kolase dari bahan alam yaitu biji-bijian. Nah, sekarang kita masuk ke kolase, masih di kolase ya. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Kolase dapat dibuat dari berbagai bahan alam. Bahan alam yang ditempel dipadukan hingga membentuk objek gambar. Nah, tugas kali ini ibu mau kalian kerjakan membuat sketsa gambar, tidak usah yang sulit, yang gampang saja. Buah boleh atau rumah-rumah. Pokoknya gambar yang nggak susah. Tapi kalau kalian misalnya mau gambar yang unik, yang lucu seperti burung, kucing, nggak apa-apa. Yang jelas gambar aja yang sebisa kalian. Tidak usah terlalu susah dan tidak usah menyusahkan diri sendiri. Hari ini tugas SBDP-nya dari bahan alam yaitu menggunakan daun kering. Jadi kalian boleh cari daun kering, nanti digunting berdasarkan pola gambar yang kalian inginkan. Misal mau menggambar buah apel, berarti daun keringnya digunting berdasarkan bentuk buah apelnya. Nah, untuk daun kering itu sendiri kalian bisa cari di pohon-pohon yang daunnya sudah kering. Sama ya, tugasnya ibu tunggu sampai hari Jumat. Untuk yang kolase biji-bijian kemarin hanya beberapa yang baru ngumpul, difoto. Kalau sudah selesai difoto ya, jadi nanti ibu mau lihat gambaran siapa yang sudah ngumpul ke ibu. Nanti mau ibu share. Jadi kalau sudah selesai difoto kirim ke ibu. Nanti kalau pada saat bertemu sama ibu dikumpulkan tugas prakaryanya karena mau ibu tempel di kelas. Nah, paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Jadi kita kalau menolak omongan seseorang harus dengan baik-baik. Tidak boleh dengan cara membentak, marah, ataupun berkata tidak santun. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakannya dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Silahkan kuenya dicicipi. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Nah, kan enak dengernya kalau kita menolaknya secara halus dan santun. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, kalian bisa kerjakan halaman 68. Nomor 2 saja. Tuliskan sebuah percakapan mengenai penolakan. Misalnya, penolakan terhadap ajakan atau pemberian orang lain. Nah, terus ditulis di buku tulis. Kalimat ajakan aja. Buatkan ibu 3 kalimat penolakan.
Jadi buatkan kalimat penolakan sebanyak 3 di buku tulis. Jadi kamu tuh dikasih orang lain sesuatu terus kalian tolak. Nah, itu yang kalian bikinkan kalimat. Nanti tulis di buku tulis. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.